ada prasangka. Kalau orang desa bilang dekat, itu bisa berarti 2 atau 3, bahkan mungkin 10 kilometer lagi, Bi. Dekatnya orang desa dengan orang kota kan lain. Aduh, dengkulku rasanya mau copot. Tahan dulu ah. Pokoknya begini, yang satu orangnya tinggi besar, pakai peci, dan cakep. Sedangkan yang satunya, orangnya berkacamata, agak pendekan. Nah, perempuan itu orangnya cantik sekali. Dia pakai kerudung dan masih muda lagi. Dia menggendong anak yang umurnya kurang dari 1 tahun. Kalau dengar ciri-ciri yang disebutkan Mang Diding, ini baru perkiraan saya ya, belum tentu betul. Kalau nggak salah, mereka itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Oh iya. Dan perempuan yang bersamanya itu adalah istri Bung Karno, namanya Ibu Fatmawati. Sedang bayi yang digendongnya anak dari Bung Karno. Kalau nggak salah namanya Guntur. Ya, Guntur. Ada apa mereka ke sini? Saya rasa di Rengas Dengklok ini tidak ada yang istimewa, ya nggak? Emang. Sekarang mereka tinggal di mana, Mang? Kira-kira jam 9, mereka dibawa ke asrama peta yang dekat sawah itu. Lalu dipindahkan ke rumah asisten Wedana. Barangkali sekarang masih ada juga di sana. Siapa yang membawa mereka ke sini, Mang? Ada pemuda-pemuda yang seperti Nak Hasan. Opsir-opsir peta yang membawa pedang panjang seperti punya Nippon-Nippon itu. Oh, samurai, Mang. Ya, betul samurai. Om Diding, Kang Hasan. Rumah Bapak Kisong didatangi tamu-tamu tadi, Mang. Bapak Kisong sama keluarganya disuruh pindah. Tamu-tamu tadi yang dibawa ke asrama peta, Med. Iya, Mang. Kalau mau lihat apa betul tamu-tamu itu Bung Karno dan Bung Hatta, lihat saja ke rumah Babah Kisong. Kalau mereka itu betul Bung Karno dan Bung Hatta, lalu apa artinya semua ini? Aku juga jadi nggak mengerti. Katanya hari ini akan ada revolusi. Kita disuruh melucuti Nippon. Saya juga dengar dari Basuki, katanya jam 10 pagi hari ini ada pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno di kantor Pejambon. Kok Bung Karno dan Bung Hatta ada di sini? Jadi begini saja Mas Imam. Saya ikut mereka ke rumah Cina. Mas Imam cari rumah Biromlah. Nanti saya nyusul ke sana. Iya deh, tapi jangan sampai kesasar, Ludi. Gak bakalan. Kan punya mulut untuk bertanya. Saya pergi dulu Mas Imam. Biar saya nanti yang antar ke Jakarta, Den. Kalau besok pagi Bibi sudah segar, bisa juga besok ke Jakarta. Jangan, Bi. Jangan dipaksa kalau belum kuat. Mas Imam. Betul, Mas. Bung Karno, Bung Hatta, Bu Fatmawati, dan Guntur ada di rumah Bapak Kisong. Kamu lihat sendiri. Bung Karno aku nggak lihat. Bung Hatta dan Bu Fatmawati yang menggendong Guntur, aku lihat di depan rumah. Bahkan ada anak kecil membawa sate masuk rumah itu. Buat suguhan makan siang barangkali. Lah, mereka kan puasa Mas Imam. Oh iya ya. Lalu buat siapa sate itu? Sebaiknya kita jangan pulang dulu ke Jakarta. Kita awasi rumah Babah Kisong dari jauh. Siapa tahu ada peristiwa penting. Aku sudah janji sama ibu bahwa tidak akan tinggal lama di sini. Bagaimana kalau saya pulang ke Jakarta duluan? Mas Imam nggak apa-apa kan? Nggak apa, Dik. Saya sudah tidak sakit lagi kok. Mbak Tut saja yang terlalu khawatir. Kalau Mbak Tut marah bagaimana? Saya kan disuruh menemani Mas Imam. Dia nggak bakalan marah. Nanti saya yang jelaskan. Ini buat ongkos. Permisi dulu, Mas. Pamit dulu dong sama Biromla dan Bu Siti. Oh iya, maaf Bi. Apa kabar Bi? Baik, Den. Permisi dulu Bi.
Diam ya, ntar ibu datang. Misalnya Imam, tunggu dulu sebentar ya. Tinggal pergi. Habis Mas nggak ada usaha untuk mencari Imam? Buat apa dicari? Nanti kan pulang sendiri. Mas, kau tidak akan bicara begitu kalau Imam itu adikmu sendiri? Kau tidak berhak menuduhku seperti itu. Adikmu adalah adikku. Aku nggak pernah membeda-bedakan. Kau selalu berprasangka buruk terhadapku. Kalau memang betul apa yang kau ucapkan itu, kenapa Mas tidak peduli? Imam belum pulang sampai jauh malam begini. Apalagi dia masih sakit. Kan ada Ardi yang menemani. Mereka kan bukan anak-anak kecil lagi. Dasar kau suka membesar-besarkan persoalan kecil. Kau anggap Imam belum pulang persoalan kecil? Mas, Ardi sudah pulang menurut ibunya tadi. Tapi Imam belum. Apa kau anggap persoalan ini kecil? Mau kemana? Pergi. Enak aja. Gak punya perasaan. Imam, Batut khawatir sekali. Sampai-sampai ke rumah cari Mas Imam. Waktu itu aku sedang pergi. Sekarang di mana dia? Ada di kamarnya. Aku nggak boleh pergi sebelum Mas Imam pulang. Aku kesini tadi cuma nanya, apa Mas Imam sudah pulang atau belum. Mas Lego mana? Dia tadi pergi sama bapak, kira-kira jam 9. Mas Imam, tadi menyaksikan apa saja sih di Rangas Dengklok? Kira-kira jam 6 sore, aku melihat mobil merek Skoda memasuki halaman rumah Babah Kisong. Isinya ternyata Mr. Ahmad Subarjo. Aku tahu pasti itu. Karena aku pernah ketemu di kantor penerangan Jalan Cilacap, keponakan Mas Legowo. Jadi di halaman rumah itu ada 3 buah mobil. Aku nggak tahu mobil siapa itu. Pokoknya nggak lama kemudian, Bung Karno, Bung Hatta, Bu Fatmawati yang menggendong Guntur, Ahmad Subarjo, dan beberapa orang lagi masuk ke dalam ketiga mobil itu dan meninggalkan rumah Babah Kisong. Kalau nggak salah, Sukarni ada di antara mereka. Sukarni pemimpin golongan pemuda itu. Iya, kita kan sering ketemu, walaupun cuma dari jauh. Dia memang nggak kenal kita, tapi kan kita kenal dia. Lalu saya tanya ke sana kemari, ternyata yang dikatakan orang tua tadi pagi bahwa ada peta pakai pedang samurai, ingat nggak? Ternyata dia itu sedang Josinggi, peta dari jaga monyet. Aku masih belum mengerti kenapa Bung Karno dan Bung Hatta sampai dibawa ke Rangas Dengklok itu. Sedangkan pendapat orang berbeda-beda. Apa misalnya? Ada yang bilang Bung Karno dan Bung Hatta sengaja diculik untuk dipaksa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mereka yang menculik itu sudah tidak sabar lagi menunggu hasil kerja panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu Lalu ada yang bilang begini, Mas. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rangas Dengklok supaya keselamatannya terjamin. Kalau hari ini terjadi revolusi, mereka berdua itu kan pemimpin kita yang paling kuat. Kalau keselamatan mereka terancam, kita tidak punya pemimpin lagi. terus pendapat yang lain bagaimana? Ini, Mas. Pemuda-pemuda sengaja menyingkirkan Bung Karno dan Bung Hatta supaya nggak jadi penghalang terlaksananya revolusi. Bung Karno dan Bung Hatta dianggap tidak setuju pada revolusi yang direncanakan hari ini. Pendapat yang lain lagi? Yang lainnya
Cari sendiri sajalah, Mas. Aku nggak pintar cari berita, Di. Kamu kecil-kecil, tapi pinter nguping. Nah, kamu tahu nggak di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Nggak tahu, Mas. Sekarang, aku lebih hebat dari kamu. Bung Karno, Bung Hatta, dan orang-orang penting lainnya sedang mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Muda Maeda. Ini aku dengar waktu mampir ke tempat anak-anak SMP biasa berkumpul. Membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aku kira begitu. Apalagi kalau bukan itu. Iya nggak? Mengapa harus di rumah Maeda orang Nippon itu, Mas? Kata orang, Maeda si Laksamana Muda Nippon itu menjamin keselamatan pemimpin-pemimpin itu. Kayaknya kita jadi betul-betul merdeka, Di. Ini tak jewer kamu.